Aku harus pergi. Ini sudah terlambat. Kau juga harus cepat tidur. Sures, tunggu. Kau sudah menyelesaikan permasalahan yang rumit sekali. Tapi apa kau ingat bahwa kau melupakan sesuatu? Apa? Apa kau tidak berpikir kau harus bicara ke Racho tentang apa yang sudah terjadi malam ini? Aku akan bicara padanya. Aku bahkan tidak mau bertemu dengannya setelah apa yang dia lakukan. Kenapa dia menyembunyikan sesuatu yang penting? Sures, kadang saat seseorang jatuh cinta... Iya, apa? Bahagia ini bukan tentang cinta. Ini kesalahan. Aku tidak bisa memaafkan dia. Kau seharusnya tidak memaafkan mereka berdua juga. Kau belum berbicara pada keluargamu bahwa kau sangat mencintai Bulbul. Bahkan kau tutup mulut saat semua masalah sudah benar-benar serius. Kau bersalah juga kan? Bukan hanya kau, tapi aku juga. Aku tahu kalau kau sangat mencintai Bulbul, bukannya aku. Jika ini adalah kesalahan Racho, kenapa kita merasa tidak bersalah? Kadang-kadang situasi membuat kau harus melakukannya. Dan dalam kondisi seperti ini, sulit untuk menemukan solusinya, iya kan? Racho juga sedang dalam situasi seperti itu. Ratsna, kenapa kau khawatir? Sure sudah kembali dari rumah Akas. Nenek Akas sudah berjanji, kalau kau benar, dia akan menikahkanmu dengan Akas. Dia bilang begitu? Iya. Aku belum mengatakannya padamu ya. Kakakmu itu membuktikan bahwa kau memang benar. Maksudmu aku tidak akan menikah dengan siapapun? Kau akan menikah dengan seorang pria yang kau cinta. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Ada apa? Apa bisa dia menikah dengan Akas? Dia itu sudah berbohong. Dia tidak mau menikahi perempuan itu. Bahkan setelah dia tahu bahwa perempuan itu sedang hamil. Sekarang dia mau menikahinya setelah neneknya yang meminta. Apa dia bisa membuat Ratsna bahagia? Aku hanya tidak mau kalau hal ini menambah masalah. Bukannya membuat Ratsna bahagia, tapi akan menambah penderitaan untuk Ratsna. Nenek, hanya Ratsna yang bisa memutuskan apakah dia mau menikah dengan Akas atau tidak. Semua ini tentang kehidupannya, Nek. Kita akan tetap mendukungnya. Apapun keputusannya. Kau bertanya padaku, pria yang datang hari itu? Itu kakaknya Ratsna. Siapa Ratsna? Iya sayang, apa kabar? Hai Bibi, aku baik-baik saja. Kau suka dengan pesta pertunangannya? Bibi, pesta itu sangat meriah. Teman-temanku juga senang sekali karena mereka punya kesempatan bertemu dengan Abi. Mereka senang sekali, Bibi, teman-temanku banyak yang mau berfoto dengan Abi. Tentu boleh. Aku akan minta Abi untuk berfoto bersama mereka. Tapi sekarang aku sedang sibuk. Aku akan beritahu kau lagi nanti ya. Oke, Bi. Sampai nanti ya. Ibu, aduh. Jangan melihatku seperti itu. Aku hanya menampar pipimu. Kau bicara apa pada Ratsna? Apa kau ingin menikah karena uang? Sementara kau memiliki kekasih yang sedang hamil. Ayolah, ini harus dibicarakan. Apalagi? Acara tunanganku kan sudah beres. Aku mau membicarakan pertunanganmu yang akan kami batalkan. Juga pertunanganmu dengan mantan kekasihmu itu. Apa? Nenek meminta kita harus bertemu dengan mereka. Oh ya, bagus. Hei, yang dikatakan ibumu benar. Ayolah. Ya, ayo, pergilah. Aku benar-benar merasa senang. Tapi aku tidak tahu kenapa aku merasa bahwa drama ini akan membuat sesuatu yang memerlukan keluarga. Kakak tidak bisa membeli susu sendiri. Kenapa mengajakku? Jalan kaki itu bagus untuk kesehatan. Kakak kan sudah langsing, mau langsing seperti apa lagi? Ah, kau ini. Kenapa Sures tidak datang ke situ?
kau sedang apa? Pekerja gedung sedang tidak ada. Jadi aku yang mengerjakan ini semua. Aku tidak mau terlihat seperti ini dan mengetahui tentang keadaan Raju yang sebenarnya. प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर. Kakak, ini sangat mengganggu. Oh ya, semuanya ditarik saja. Lagi pula kenapa orang-orang menyiapkan acara pernikahan begini? Kalian berdua aku ingatkan, harus sederhana, tidak boleh ada yang begini, oke? Sures, kau tidak apa-apa? Kau harus hati-hati. Tidak apa-apa. Kau ini kenapa? Baik-baik Coba lihat saja. tanganmu. Tidak Coba, apa-apa. aku lihat tanganmu. Ya ampun, Sures, tanganmu berdarah. Tidak Sebentar, apa-apa. aku ambilkan obat. Pragia, Lihat tanganmu, kau tidak bisa menjaga diri. Kau sudah dewasa, Sures. Maksudku, kau tidak seharusnya bekerja sebagai buruh. Aku harus protes, supaya kau bisa nyaman ada di sini. Aku hanya bercanda. Kenapa tanganmu ditarik? Ya sudah, kerjakan saja sendiri. Pragia. Sures, kau tidak perlu menyembunyikan kesedihanmu untuk meringankan bebanku. Aku mohon dengarkan aku. Semalam aku berpikir tentang apa yang kau katakan dan kau memang benar. Oke, kita berdua hidup dalam kebohongan. Kita bukan hanya berbohong pada diri sendiri, tapi membohongi keluarga. Jadi, aku ingin kita tidak perlu berbohong lagi. Aku akan mengatakan yang sebenarnya pada semuanya tentang hubungan kita. Aku akan katakan yang sebenarnya ke semua orang. Ini adalah salahku. Kau tidak perlu mengatakannya. Biar aku saja yang mengatakan pada mereka. Pragia, ini bukan salahmu. Aku yang membuatmu berpikir. Ya, ini juga salahku. Tidak, Sures. Aku yang berbuat salah. Aku sangat kenal dirimu, tapi bahkan aku tidak bisa mengerti perasaanmu. Bagaimana aku bisa yakin kalau... Aku merasa bahwa ini ada yang salah dan aku akan katakan yang sebenarnya. Pragia. Dengar, kita memang tidak saling mengerti. Kita sudah berbuat salah. Aku punya cara lain. Kita pergi bersama dan katakan yang sebenarnya. Ini mungkin akan menyakiti mereka, tapi kita harus mengakhiri ini semua untuk keadaan yang lebih baik. Kita pergi.
Ada apa? Ibu, Ya nak, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba memanggil semuanya? Katakan, ada apa? Giliranku. Ini. Iya. Gimana Di sini apa ya? Sini. Iya. Waktu itu aku mengantarnya sampai di dekat sini. Ia tinggal di tempat yang kotor. Kenapa kau menyukainya? Hei sopir, matikan saja mesinnya. Bensin itu tidak gratis. tapi kau kan tidak membelikan bensinnya. Abilah yang menyediakan ini semua. Ayo kita jalan. Wah. Kami, apa kau ingat? Kita pernah tinggal di tempat yang sama seperti ini. Di sana ada kamar mandi yang digunakan untuk bersama. Semuanya pernah memakainya. Aku ingat semuanya. Jika kau tidak berhemat, maka kita akan tinggal di tempat itu lagi. Mengerti? Lihat sekelilingnya. Kacau sekali. Bau tanah yang sangat menyengat. Kau mau kami kena asma? Sebentar, Nyonya. Maaf, Aku tidak mau memaafkanmu. Apa kau tahu di mana alamat rumah Rasna? maaf. Beritahu dia, ibunya Akas sudah ada di sini membawa lamaran pertunangan. Nyonya, orang tua Akas ada di sini. Ibu, sebenarnya kami pernikahan ini. Ayo bicaralah, atau kau cuma memandangi mereka saja? Sebenarnya Maaf, Nyonya, orang tua Akas ada di sini. Mereka ingin melakukan pertunangan katanya. Madvi, pergi sana sambut mereka. Aku mau cuci tangan dulu. Aku akan memberitahu Raja. Akas memang sudah berjanji, tapi apa tidak terlalu cepat? Kau sambut mereka dulu ya. Aku akan menemui Raju. Rasna, pangeranmu sudah datang. Katakan padaku, ada apa, Bulbul? Kau ini aku tidak bercanda. Akas dan ibunya sudah ada di sini membawa lamaran pertunangan. Salam. 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 Sulit ya mencari rumah kami. Tidak juga. Kami juga pernah tinggal di sini. Oh ya, ayo silakan masuk. Mari, silakan. Baiklah. Siapa orang itu? siapa ya? Mereka membawa mobil besar. Ayo masuk, Sulit. Sepertinya bau angin. Ayo sini. Silakan masuk. Mari. Anggap saja rumah sendiri. Ayo silakan. Silakan Ini duduk. ibuku. Itu Oh ya, Nyonya. nak, silakan duduk. Hei Resna, apa kabar? Dia terlihat tidak berdosa. Dia bisa menipu orang dengan ekspresi wajahnya. Sepertinya anakku sudah tertipu dengan bujuk rayunya. Hingga akhirnya dia jatuh cinta. Kau harus bertanggung jawab atas semua yang kau Silakan diminum lakukan. dulu. Jadi aku kesini Aku untuk taruh mengajak ya. Resna bertunangan. Aku benar-benar tidak percaya bahwa kau kesini untuk menemui Raju. Aku tidak tahu bagaimana khawatirnya kami. Tapi sekarang kau ada di sini, maka kami sudah tenang. Oh iya, kenapa berdiri saja di situ? Mari, silakan duduk. Kalau silakan. begitu, aku akan duduk dan bicara pada Resna. Marina. Resna, kau sekolah di mana sekarang? Scholar Group of College. Oh, anak-anak golongan kaya bersekolah di situ. Iya, Bibi. Aku tahu, itu sekolah yang bagus. Sekolah yang berpendidikan dan berkelas. Kau pasti punya banyak teman, kan? Iya, Bibi. Kapan kau bertemu dengan Akas? Saat tingkat kedua di sekolah. Kau pernah punya hubungan sebelum ini? Bukan begitu maksudku. Sekarang seorang perempuan dan seorang laki-laki sekolah di tempat yang sama. Hingga mereka pasti akan jatuh cinta. Dan kau sendiri? Aku yakin
kau pasti punya hubungan sebelum bersama Akas. Tapi jangan khawatir sayang. Bilang saja sejujurnya padaku. Kami semua pasti akan terima itu. Jangan terlalu dipikirkan, Resna. Aku tahu kau hamil sebelum menyelesaikan sekolahmu. Kami hanya ingin tahu saja, apakah bayi itu adalah bayi Akas? Iya, Bibi. Karena aku hanya mencintai Akas. Anggap benar. Tapi kau ini apa berasal dari keluarga terhormat? Kenapa kau bisa hamil di luar nikah? Memangnya kau tidak berpikir sebelum melakukannya? Akas menikahiku di kuil. Oh ya? Apakah anakku menikahimu? Akas, apa dia mengatakan yang sebenarnya? Tidak, Bu. Aku tidak menikahinya. Kau bicara apa, Akas? Kenapa kau berbohong? Baiklah, anggap Akas berbohong. Apa kau selalu memiliki hubungan dekat dengan siapapun yang menikahimu di kuil? Pria memang selalu seperti itu. Tapi kau harus berpikir jernih. Terkadang wanita sering disalahkan dalam kejadian seperti ini. Ada apa, Sweetie? Boleh aku minta gulanya sedikit? Oh iya, ya sudah. Nanti biar Bulbul yang mengantarnya ya. Maaf, ayo ikut aku sebentar. Sudahlah, nanti Bulbul yang mengatur semuanya. Tidak usah khawatir lagi ya. Katakan padaku, kau kesini untuk melakukan pertunangan atau bertanya hal konyol seperti itu? Kami di sini untuk melakukan pertunangan. Kau ini wanita berpendidikan dan cerdas. Kau seharusnya tahu bahwa melakukan perjanjian pernikahan tidak bisa begitu saja dilakukan di kuil. Dan setelah itu, kau langsung hamil, kan? Apa tidak terlalu cepat? Sayang, coba pikirkan. Orang-orang akan bertanya-tanya tentang perilaku burukmu itu. Cukup. Kau tidak bisa menekan Rajo. Tapi aku harus tahu siapa ayah bayi itu. Hentikan. Aku sudah bilang, Akas ayah dari bayi ini. Kebohongan tidak bisa mengubah segalanya. Kau tidak perlu berteriak begitu. Di sekolah kau punya banyak teman. Bagaimana kami bisa percaya bahwa tidak ada temanmu yang lain yang memiliki hubungan lebih dari teman? Siapa tahu ayah bayi itu bukan Akas. Begini saja, bagaimana kalau kita periksa DNA-nya? Kami tidak bisa percaya begitu saja jika bayi itu anak Akas. Apa kau sudah gila? Jaga bicaramu. Kau yang harus jaga bicara. Karena kau tidak berhak untuk berkata seperti itu kepada Rajo. Ingat itu. Tidak ada seorang pun yang berani bicara seperti itu padaku. Kami memperjelas semuanya. Tapi kalian semua pintar. Ayo pergi. Aku sudah tidak tahan di sini. Kenapa? Ada apa ya? Ada apa terjadi? Iya tidak tahu. Ada apa ya? Ibu, tolong dengarkan aku sekali ini saja. Aku mohon padamu. Aku mohon jangan lakukan ini. Hidup anakku akan hancur. Anak laki-lakiku belum dewasa. Tolong maafkan dia. Jangan lakukan ini. Aku sudah mendengar semuanya. Mau menunggu sampai dia menamparku. Kau mau kami mengakui kejahatan yang tidak pernah kami lakukan? Kau tidak punya bukti. Kau bilang dia menikah dengan anakku. Hebat sekali. Apa semua ini hanya lelucon? Bibi, aku mohon masuklah karena kami kesini untuk menyelesaikan masalah. Kami tidak ingin membuat dia semakin tertekan. Tapi kau tidak punya malu. Kau malah menyalahkan anakku atas semua ini. Kau tidak mengerti ya? Bagaimana bisa hamil tanpa menikah? Kau tidak berhak menekan Rajo seperti itu. Apa salahnya? Satu-satunya kesalahan dia itu percaya pada anakmu yang tidak mau bertanggung jawab atas semua apa yang sudah dia kerjakan.
kau tahu, Raja sudah bicara dengan jujur. Anakmu yang berbohong. Kau datang ke sini untuk menekan Rajo. Kau ini wanita, tapi kenapa tidak tahu perasaan wanita itu seperti apa? Apa alasanku melakukan itu semua? Kau mempermalukan kami semua di depan tetangga. Bibi, aku mohon bicaranya di dalam saja ya. Kami kesini untuk menyelamatkan kehormatan anakmu. Tapi kalian semua malah menghina kami. Orang kaya seperti kami tidak akan mau datang ke tempat ini. Anakmu memohon pada kami untuk datang ke sini karena adiknya sudah hamil. Dia seperti tidak bersalah. Lihat saja mukanya. Iya, biasanya dia menceramahi orang. Apa yang dilakukan adiknya sekarang? Kami juga punya anak perempuan, tapi kami bisa mendidik mereka. Kau harus mencontoh anak kami. Kau harus menghentikan mereka sebelum mereka tersesat. Bahkan kau tidak bisa mengontrol mereka dan tidak bisa mengawasi mereka. Sampai-sampai bisa-bisanya hamil di luar nikah. Kami rasa kami bisa menerimanya jika memang ini adalah kesalahan anakku. Kau mau menumpahkan kesalahan orang lain pada anakku. Bibi, kumohon bicaranya pelan sedikit. Ayo masuk, bicara di dalam saja. Aku tidak mau pergi ke rumah orang yang sudah menghina. Aku sudah bilang aku akan melakukan apapun. Kami akan berdiskusi tentang tes DNA. Tapi bahkan kami tidak bisa membawa mobil kami ke sini. Aku heran, anakmu bisa-bisanya pergi ke rumahku. Dan ternyata dia berbohong. Ayo pulang. Ayo. Tunggu, dengarkan aku. Bibi, ayo masuk. Ayo masuk, Bi. Ayo.